Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu persaingan paling ikonik dalam sejarah olahraga. Sebuah rivalitas yang bisa dibilang mendefinisikan satu generasi penuh dalam dunia sepak bola. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita samain persepsi dulu ya. Apa sih yang sebenarnya dipertaruhkan dalam persaingan ini? Jawabannya adalah gelar GOAT. Tahu kan? Greatest of all time. Ini bukan sekedar gelar loh. Ini label prestisius untuk seorang atlet yang dianggap sebagai master mutlak di bidangnya, yang performanya konsisten di level tertinggi. Nah, kalau kita ngomongin sepak bola modern, perdebatan soal GOAT ini selama lebih dari satu dekade itu selalu mengerucut ke dua nama saja. Dua pemain yang karirnya seolah berjalan beriringan, menciptakan sebuah fenomena global yang luar biasa. Tentu Anda tahu siapa yang saya maksud. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Kita akan mundur sedikit ke belakang untuk melihat gimana sih percikan api rivalitas legendaris ini pertama kali muncul. Dan yang menarik, ini terjadi bahkan sebelum mereka bermain di liga yang sama. Jadi, banyak yang mengira persaingan mereka baru panas di Spanyol. Jangan salah. Jauh sebelum itu, panggung Eropa udah jadi saksi bisu awal mula persaingan mereka. Antara tahun 2007 sampai 2009, mereka udah saling sikut di level tertinggi, dari mulai berbagi podium Ballon d'Or sampai saling mengalahkan di Liga Champions. Nah, ini dia salah satu buktinya. Lihat deh, tabel Ballon d'Or tahun 2008 ini. Ronaldo di nomor 1, Messi di nomor 2. Ini bukan lagi soal potensi, ini adalah penegasan. Di momen inilah, dunia secara resmi mengakui mereka adalah dua pemain terbaik di planet ini. Dan ini baru permulaan. Lalu, terjadilah sebuah momen yang mengubah peta persepakbolaan dunia selamanya. Pada tahun 2009, Real Madrid mengeluarkan dana yang gila-gilaan pada saat itu, 94 juta euro, sebuah rekor dunia, untuk memboyong Cristiano Ronaldo ke Spanyol. Satu langkah yang menjadi pemicu segalanya. Dan dengan kepindahan itu, panggung pun siap. Selama 9 tahun ke depan, La Liga Spanyol bukan lagi cuma sekedar liga sepak bola, tapi jadi arena untuk pertunjukan terhebat di dunia. Setiap kali klub mereka bertemu, itu bukan lagi pertandingan biasa, itu jadi sebuah acara global. Media pun gak mau ketinggalan. Mereka langsung membingkai rivalitas ini dengan narasi yang super epic. Sampai-sampai, The Guardian bilang kalau El Clasico pertama mereka itu seperti nonton sepak bola yang belum pernah Anda lihat sebelumnya di bioskop-bioskop terbaik. Kebayang kan? Udah kayak film blockbuster aja dengan dua bintang utamanya. Nah, yang bikin persaingan mereka makin dalam itu bukan cuma soal individu, tapi juga soal filosofi klub. Di satu sisi, ada Barcelona dengan kanteranya, alias tambang. Mereka bangga banget mencetak pemain bintang dari akademi mereka sendiri, La Masia. Di sisi lain, Real Madrid dengan karteranya, alias dompet, yang punya kebijakan Galactico, membeli pemain bintang yang sudah jadi. Jadi ini benturan ideologi loh, buatan sendiri versus beli jadi. Dan dampaknya, selama 9 musim penuh itu, esensi El Clasico jadi berubah. Ini bukan lagi sekedar Barcelona lawan Real Madrid, tapi ini jadi panggung utama pertunjukan Messi versus Ronaldo. Setiap gol, setiap aksi mereka selalu dibanding-bandingkan. Ini jadi pertarungan personal di dalam sebuah pertandingan kolosal. Pertanyaannya sekarang, apa sih bahan bakarnya? Kenapa rivalitas ini bisa sebegitu membara dan bikin seluruh dunia terobsesi? Apakah ini murni karena mereka saling benci? Atau jangan-jangan cuma ciptaan media? Atau ada hal lain yang lebih mendasar? Kalau kita dengar dari orang dalam, ceritanya beda lagi. Gerard Piqué, yang notabene rekan seti Messi, pernah bilang kalau persaingan itu sebenarnya sehat dan bagus buat para fans. Tapi buat Messi sendiri, duel individu itu katanya sih bukan prioritas utama, fokus mereka tetap pada kemenangan tim. Tapi, itu kan kata pemainnya. Buat para fans, ceritanya 180 derajat berbeda. Debatnya itu nyata banget dan seringkali sangat personal. Ada yang bilang ini semua cuma settingan PR, ada juga yang percaya ini persaingan tulus, belum lagi soal perbedaan persona mereka, si talenta alami melawan si pekerja keras. Dan semua ini makin dipanas-panasin oleh media sosial. Oke, sekarang kita coba lihat ke depan. Setelah semua drama dan rekor yang tercipta, apa sih warisan yang mereka tinggalkan? Dan pertanyaan besarnya adalah, apakah era sedominan ini bisa terulang lagi? Coba deh, lihat grafik ini. Ini benar-benar gila. Selama satu dekade penuh, dari 2008 sampai 2017, trofi Ballon d'Or itu cuma bolak-balik di antara mereka berdua. 5 untuk Messi, 5 untuk Ronaldo. Pemain lain? 0. Ini adalah bukti visual paling nyata betapa totalnya dominasi mereka di puncak sepak bola dunia. Dan akhirnya semua pertunjukan itu harus berakhir.
Tahun 2018, Ronaldo memutuskan pindah ke Juventus. Momen itu secara resmi menutup babak 9 tahun kompetisi head-to-head mereka di Spanyol. Sebuah era yang begitu intens, yang mungkin gak akan pernah kita saksikan lagi. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang menggantung. Coba kita pikirin lagi deh. Ada rivalitas klub yang begitu panas, benturan filosofi yang tajam, sensasi media yang luar biasa, dan yang paling penting, ada dua talenta sekali seumur hidup yang kebetulan berada di puncak performa di waktu yang bersamaan. Apakah semua ini cuma sebuah badai sempurna yang kebetulan terjadi? Sebuah fenomena yang mungkin nggak akan pernah terulang lagi?